Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait film pendek yang berjudul Kalimat Terakhir untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah menyimak. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Amanda Putri Natania dengan NIM belakang 011. Saya Wilda Kamila dengan NIM belakang 110. Saya Walia Jen Fadilah dengan NIM belakang 048. Saya Elnika Barutama dengan NIM belakang 045. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Elnika Barutama. Kepada Elnika Barutama, saya silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Saya Elnika Barutama sebagai pemapar materi pertama yang akan memaparkan materi tentang yang pertama ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kelompok kami menyimak video yang berjudul Kalimat Terakhir. Ada beberapa hal yang perlu kelompok kami persiapkan, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan dari menyimak itu sendiri. Nah, sebelum kelompok kami melakukan penyimakan atau melakukan aktivitas menyimak video tersebut, kelompok kami harus tahu dan mengerti tujuan dari kita menyimak video tersebut. Apakah nantinya kita akan menganalisis tema yang dibawakan oleh cerita tersebut, ataupun kita akan menganalisis isi yang terdapat pada video tersebut. Yang kedua, ada membawa alat tulis atau media catatan. Membawa alat tulis ini berguna untuk bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada video tersebut. Nah, mencatat poin-poin penting ini sangat penting untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena jika kita sudah selesai aktivitas menyimaknya, atau jika kita sudah tahu pesan-pesan apa yang disampaikan pada video tersebut dan kita mencatatnya, kita tidak akan lupa. Kita bisa melihat lagi dan membuka catatan kita lagi tentang informasi yang telah disampaikan pada video tersebut. Dan yang terakhir ada membuka pikiran atau perspektif baru. Nah, saat kita menjadi penyimak, jadilah pendengar yang baik, yang bisa menerima perspektif baru, menerima informasi baru, dan juga bisa menerima sudut pandang baru. Mengapa demikian? Karena itu semua dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan jenis menyimak apakah yang kelompok kami gunakan saat menyimak video tersebut. Jadi, kelompok kami itu menggunakan aktivitas menyimak, yaitu menyimak secara intensif. Mengapa demikian? Karena menyimak intensif ini merupakan proses mendengarkan secara mendalam dan penuh perhatian. Pada proses penyimak ini sangat cocok untuk digunakan pada saat kita menyimak video tersebut. Karena saat kita menyimak video tersebut, kelompok kami itu menganalisis isi ataupun pesan-pesan yang dibawakan pada video tersebut. Dan juga kelompok kami menganalisis antara ide yang satu dan ide yang lainnya, apakah ada kesinambungan ataupun ada korelasi yang sangat berhubungan satu sama lain. Dan juga selain itu, kelompok kami juga berupaya untuk menangkap makna tersirat yang disampaikan oleh si pembuat cerita, yaitu tentang sikap, tujuan, ataupun pandangan dari si pembuat cerita tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Elnika diucapkan terima kasih. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya Wilda Kamila. Kepada saya Wilda Kamila, saya silakan. Jadi, tema dari video ini yaitu kurangnya jalinan komunikasi yang kuat dibuktikan dengan Vira yang kurang mengutarakan perasaannya kepada orang tua, dan begitupun dengan orang tua yang terus mementingkan egonya dan tanpa mendengarkan apa yang dirasakan oleh Vira. Nah, untuk kondisi sosialnya yaitu yang pertama, orang tuanya terus menekankan Vira untuk berjuang di skripsinya tanpa memperhatikan
apa yang dirasakan oleh Vira tanpa menyelesaikan apa yang dirasakan oleh Vira dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan Vira depresi dan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti self harm. Selanjutnya yaitu datangnya tokoh yang bernama Wiguna. Di sini Wiguna sangat ingin mensugesti seorang Vira, sangat ingin memotivasi seorang Vira untuk tidak gampang putus asa dan terus memberikan motivasi jalinan komunikasi yang sangat kuat kepada Vira, sehingga menyebabkan Vira untuk terus bertahan dan tetap melanjutkan hidupnya. Diucapkan terima kasih kepada saya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Amanda Putri Natania. Baik, di sini saya, Amanda, akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang kontribusi film terhadap kehidupan sosial dan juga yang kedua tentang kebermanfaatan menonton film. Yang pertama, saya akan membahas tentang kontribusi film terhadap kehidupan sosial. Nah, di dalam kehidupan sosial ini kita mendapat pelajaran dari film pendek yang berjudul Kalimat Terakhir tersebut bahwa yang pertama, kita harus dapat menerapkan manajemen waktu di hidup kita. Mengingat bahwa waktu itu merupakan hal yang sangat amat berharga dan sangat amat berarti. Sehingga sangat amat sia-sia apabila kita tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, keluarga harusnya dapat menjadi tempat pulang yang aman dan nyaman bagi seorang anak. Karena dengan adanya rasa dukungan, pengertian, kasih sayang, itu sangat amat penting untuk menguatkan hati dan mental seorang anak saat seorang anak nantinya berada di kehidupan sosial masyarakat atau di lingkup sosial atau di lingkup kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga, dalam kehidupan sosial, film ini berkontribusi untuk mengajarkan kita dalam kehidupan sosial untuk menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita dan tidak melihat di satu titik atau di satu sisi saja, namun kita melihat di berbagai sisi sehingga kita dapat memahami apa itu arti bersyukur. Lalu yang keempat, kita tidak mudah atau tidak boleh mudah berputus asa atas ujian yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya ujian yang telah Tuhan kasih itu pastinya akan telah terukur oleh ukuran kemampuan kita. Sehingga ujian yang telah Tuhan kasih itu merupakan ujian yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat di kehidupan yang akan datang. Lalu ada kebermanfaatan menonton film. Kebermanfaatan menonton film yang pertama adalah untuk menghibur diri. Jadi di dalam film pendek yang berjudul Kalimat Terakhir tersebut, ada scene di mana tokoh utama ini diruqyah oleh seorang ustadz, yang mana ustadznya ini sangat amat jenaka atau lucu. Jadi itu dapat menghibur penonton. Lalu yang kedua, kita dapat mendapatkan pelajaran dari film tersebut, seperti yang saya ucapkan di kontribusi film terhadap kehidupan sosial tentang manajemen waktu, rasa bersyukur, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita mengembangkan rasa empati dengan terhubung secara emosional terhadap karakter utama atau beberapa karakter di dalam suatu film. Nah, di dalam film pendek yang kami ulas, saya mendapatkan rasa empati atau rasa emosional terhadap saat karakter utama itu pulang dengan keadaan tidak baik-baik saja, namun saat pulang di rumah dia malah ditekan oleh orang tuanya, ditambah lagi kedua orang tuanya yang kurang harmonis, yang saat itu semakin bertengkar dan membuat keadaan suatu tokoh karakter utama tersebut menjadi semakin tertekan, dan disitulah karakter utama itu merasa depresi atas hal-hal yang telah dia lalui, yang darinya dia tidak lulus skripsi dan harus mengulang lagi di tahun ke depan. Hal itu membuat dia semakin depresi. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Aulia Jihan Fadila. Kepada Aulia Jihan Fadila, saya silakan. Jadi, dalam film ini terdapat adegan yang mencerminkan realitas kehidupan, terutama terkait tekanan akademik, harapan keluarga, dan kesehatan yang dialami oleh tokoh utama yaitu Vira.
Yang pertama adalah konflik yang dihadapi Vira, yaitu tekanan untuk segera lulus dan ekspektasi tinggi dari orang tua adalah masalah nyata yang saat ini sering dialami oleh sebagian besar mahasiswa, terutama mahasiswa semester akhir. Kemudian yang kedua adalah gangguan mental karena tekanan akademik juga sering dialami oleh orang-orang yang merasa harus memenuhi ekspektasi lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu percakapan Vira dengan bapak pemancing juga mencerminkan kebutuhan seseorang akan dukungan emosional dan pentingnya kita untuk sharing atau bercerita dengan orang lain yang bisa kita jadikan sandaran untuk meringankan beban kita. Pesan moral yang didapat dari film ini adalah jangan pernah menyerah atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengeluh boleh, tapi kita selalu harus ingat bahwa akan ada jalan keluar di balik setiap tantangan yang hadir di dalam kehidupan kita. Selain itu, komunikasi dengan penuh empati bersama keluarga merupakan hal yang penting untuk kita lakukan agar tekanan yang kita rasakan tidak semakin berat. Pesan utamanya adalah pentingnya mendengarkan, memahami perasaan orang lain, dan mencari dukungan atau tempat untuk bercerita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kepada Jihan, saya ucapkan terima kasih. Adapun tanggapan yang kami dapatkan setelah menonton film pendek yang berjudul Kalimat Terakhir ini. Tanggapan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi saya ada memiliki bagian-bagian di mana rasa kasihan terhadap karakter utama di dalam tokoh tersebut, di dalam film tersebut. Namun saya juga ada bagian di mana merasa sebal karena tokoh ini itu selalu menyalahkan keadaan, tetapi dia tidak sadar bahwa keadaan yang dia timbulkan itu adalah keadaan yang yang dia ciptakan sendiri. Seperti contohnya yang dia harusnya bisa memanajemen waktu dengan baik untuk hadir tepat waktu saat sidang skripsi, tapi dia malah bangun kesiangan. Lalu ada juga hal-hal yang membuat saya berempati terhadap tokoh tersebut itu di saat saya melihat kondisi keluarganya yang mana dia lagi capek-capeknya dengan dunianya, tapi saat dia pulang ternyata dia malah mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari orang tuanya yang membuat dia semakin down dan depresi. Selanjutnya adalah tanggapan yang akan disampaikan oleh teman saya Yusuf. Di sini tanggapan saya terhadap film ini yakni tentu saja tokoh utama Vira ini belum bisa memanage sendiri kepentingan apa yang akan datang selanjutnya. Di sini dia mau skripsian, tapi dia tidak bisa menempatkan dan dia tidak bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari seperti memasukkan bukunya ke dalam tas terlebih dahulu, menyiapkan laptopnya terlebih dahulu, seperti itu. Dan juga Vira ini karena tekanan yang sangat banyak, dia ini hampir saja bunuh diri dan dia sudah melakukan self harm yang itu tentu saja tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai manusia. Begitu saja. Baik, kemudian tanggapan dari saya merasa melalui karakter Vira ini, film ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Vira ini merasa menjadi beban harapan orang tua, kemudian rasa takut akan kegagalan yang akan datang, kemudian Vira ini merasa kesulitan memahami diri sendiri dan hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya sendiri, seperti itu. Kemudian dalam percakapan mendalam bersama sosok bapak, ini menurut saya mengajarkan pentingnya komunikasi terbuka dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi secara keseluruhan menurut saya film ini menawarkan pelajaran yang cukup penting dan berharga tentang empati, dukungan, dan pentingnya menjaga kesehatan mental seorang anak, terutama mahasiswa seperti kita, seperti itu. Di sini saya akan menanggapi tentang kedua orang tuanya Vira. Nah, di film tersebut kedua orang tuanya Vira itu terlalu menekankan kepada Vira atau terlalu memaksakan kehendaknya kepada Vira, yang mana hal tersebut berakibat
buruk kepada Vira, terutama menyerang mentalnya, kemudian membuat Vira menjadi seorang yang terpojok, tidak ada yang mendukungnya. Nah, seharusnya sebagai orang tua itu harus mendukung apa yang diinginkan oleh anaknya. Kalau begitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum